Bagi dunia sufi, hidup kita ini sebenarnya sering diibaratkan seperti laron. Laron itu kan yang dia cintai adalah cahaya. Jadi kehadiran laron itu hakikatnya untuk mencari cahaya. Meskipun nanti setelah ketemu cahaya, resikonya adalah dia kehilangan sayap-sayap kebanggaannya, bahkan kehilangan nyawanya setelah dia bersatu dengan cahaya. Ini oleh para sufi sering dianalogikan dengan perjalanan seorang sufi yang mencapai puncaknya. Bertemu Allah sehingga lenyaplah egonya. Ini makna yang paling populer tentang laron dan cahaya di banyak syair-syair sufi. Kalau dalam bahasa Arab, cahaya itu istilahnya adalah nur. Nur itu secara sederhana didefinisikan sebagai al-dhahir bidzatihi al-mudhhir liwairihi. Al-dhahir bidzatihi itu sesuatu yang terang atau tampak pada dirinya sendiri, dan al-mudhhir liwairihi itu sesuatu yang membuat yang lain tampak atau terang. Kalau ada cahaya itu kan dirinya sendiri bercahaya, yang sekelilingnya juga bercahaya. Lampu misalnya, lampunya sendiri itu kan terang, bercahaya. Itu namanya al-dhahir. Yang sekelilingnya akhirnya juga ikut kelihatan karena ada cahaya tadi. Itulah al-mudhhir. Jadi ada al-dhahir, ada al-mudhhir. Itulah dua karakternya cahaya. Nah, jangan lupa istilah nur ini kalau dalam bahasa Arab dekat dengan istilah nar. Satu akar dengan istilah nar. Kalau nur konotasinya positif, tapi kalau nar konotasinya negatif. Nur itu cahaya, nar itu api. Kalau nur itu maknanya fokus pada karakter yang menerangi, sementara nar fokus pada panasnya yang menghanguskan, menghancurkan. Jadi yang satu mencerahkan, menerangi, yang satu membakar, menghancurkan. Dari akar kata yang sama. Yang satu kita sering mengasosiasikannya sebagai asal usulnya malaikat, sementara yang satu adalah asal usulnya iblis. Malaikat kita sering menyebutnya terbuat dari nur, kalau iblis terbuat dari nar. Dari bahan yang sama. Nur dan nar. Dari akar kata yang sama. Makanya ada riwayat yang menyatakan iblis itu awalnya termasuk kelompoknya malaikat. Nah ini silahkan teman-teman yang tertarik bisa dikaji secara etimologis, bisa digali kedekatan maknanya secara semantik, semiotik antara nur dan nar. Kapan cahaya bisa berubah jadi nar, jadi api. Padahal harusnya cahaya itu menerangi, tapi dalam kondisi tertentu dia akan berubah jadi nar. Dari nur menjadi nar. Atau bagaimana kita mengolah dimensi nar dalam diri kita berbuah jadi nur. Ini filosofinya bisa digali tersendiri. Jarak antara nur dan nar. Nah, kalau teman-teman tekun menggali dalam Al-Quran, ada banyak sekali ayat-ayat yang menggunakan kata nur juga nar.
Tapi nanti jumlah kata-kata nur itu jauh lebih sedikit daripada jumlah kata nar. Silahkan teman-teman nanti meneliti ya. Aspek semiotiknya, aspek kebahasaannya. Kita tidak akan terlalu panjang sibuk di situ. Kita masuk lebih dalam tentang hakikat maknanya nur atau cahaya dalam kehidupan kita. Baik, kita gali pelan-pelan. Apa sih yang dimaksud nur atau cahaya? Tentunya ya tidak persis sama dengan yang dijelaskan dalam fisika. Jadi istilah-istilah cahaya itu baik dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam wacana-wacana tasawuf, itu kan jenisnya metafor. Jadi memaknainya tidak bisa letterlek, tidak bisa dibayangkan langsung seperti lampu dibayangkan langsung seperti senter gitu, enggak. Tapi dia metafor. Secara umum kata nur itu adalah metafor bagi cahayanya Allah atau hidayah. Maka nanti banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika menggunakan istilah nur, itu maknanya macam-macam. Karena hidayah Allah pada manusia itu bentuknya bisa macam-macam. Saya tidak membacakan satu demi satu ayatnya. Ya saya kasih contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, ini kan dari kegelapan menuju cahaya itu bukan kok terus dari tidak ada lampu nyari yang ada lampunya, tapi dari kebingungan-kebingungan hidup, dari tidak adanya sandaran, dari kehilangan rujukan kebenaran menuju cahaya. Berarti cahaya ini bisa dimaknai sebagai hidayah. Jadi petunjuk dari Allah. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini kalau teman-teman ingat, dulu waktu kita ngaji Bu Gita Kartini, istilah minadh-dhulumati ilan nur ini kan yang menginspirasi tulisan-tulisan Ibu Gita Kartini yang nanti diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu makna dari minadh-dhulumati ilan nur. Jadi ada banyak ayat-ayat cahaya yang secara umum artinya sebenarnya hidayah. Jadi hidayah itu berarti petunjuk dari Allah. Kita kan sering ya mendoakan teman kita dapat hidayah belakangan ini. Kalau ada orang yang menurut kita tidak karu-karuan, terus kita biasanya mengkritiknya dengan kalimat, semoga engkau mendapat hidayah. Nah itu sebenarnya istilah hidayah itu sering digunakan metafor cahaya. Nah, metafor cahaya ini yang maknanya secara umum adalah hidayah. Kalau dalam Al-Quran macam-macam bentuknya hidayahnya Allah kepada manusia. Di catatan saya, kata-kata nur itu bisa punya beberapa arti yang semuanya konotasinya hidayah. Yang pertama di catatan saya, nur itu artinya ya Allah. Jadi termasuk dari ayat yang sangat populer tentang cahaya, yang Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah lah yang memberi hidayah pada kita, yang memberi petunjuk kepada kita. Justru Allah sendiri. Jadi maknanya ada kalanya cahaya itu ya Allah. Ada kalanya cahaya itu Rasulullah. Jadi petunjuk yang bisa kita ikuti antara lain ya Rasulullah. Bahkan dalam dunia tasawuf, teman-teman mungkin masih ingat dulu kita mengkaji Ibnu Arabi, mengkaji tokoh-tokoh sufi yang falsafi, itu ada istilah Nur Muhammad.
cahaya Muhammad. Nah, ini kehadiran Rasulullah saja itu sudah merupakan hidayah yang luar biasa bagi manusia. Apalagi tuntunan-tuntunan beliau, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis. Jadi yang kedua, maknanya nur atau yang dalam makna metafor hidayah itu ya Rasulullah sendiri. Yang ketiga, nur itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang menjadi petunjuk, yang menjadi hidayah bagi kita. Yang ketiga, banyak ayat-ayat yang secara letterlek menyebut bahwa Al-Quran adalah cahaya. Misalnya surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang padamu bukti-bukti dari Tuhanmu dan telah kami turunkan padamu nuram mubina. Ini oleh para mufasir banyak diartikan sebagai Al-Quran. Jadi nur di situ maknanya Al-Quran. Ada kalanya juga nur itu berarti keimanan. Keimanan ini kan anugerah Allah pada kita. Itu juga hidayah. Jadi minazulumati ilan nur, itu ada yang menerjemahkan ya dari kekufuran menuju keimanan. Maka hidayah atau cahaya itu bisa maksudnya adalah keimanan. Ada pula yang bisa dimaknai sebagai kebenaran. Ya semua yang di atas tadi hakikatnya sebenarnya juga kebenaran. Keimanan itu ya kebenaran. Al-Quran itu kebenaran. Allah, Rasulullah itu kebenaran. Tapi ada juga yang spesifik maknanya lebih pas. Ayat-ayat tentang cahaya itu kita maknai sebagai kebenaran. Kemudian yang keenam, ada kalanya juga nur itu bisa kita artikan sebagai ilmu. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya, ketika kita mengkaji Imam Syafi'i, kemudian ada istilah bi'annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ini ketika Imam Syafi'i mengadu pada Imam Waqi'. Jadi kalau ada kata-kata nur atau cahaya dalam Al-Quran, secara umum maksudnya adalah petunjuk atau hidayah untuk manusia. Nah, bentuknya hidayah itu secara spesifik itu ada kalanya maksudnya adalah Allah sendiri, ada kalanya maksudnya Rasulullah, ada kalanya maksudnya adalah Al-Quran, ada kalanya maksudnya adalah keimanan, ada kalanya maksudnya adalah kebenaran, dan ada kalanya maksudnya ilmu. Hadirnya cahaya itu berdialektika dengan tiga hal dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini kalau ingin utuh dan benar orientasinya, arahnya tidak sesat, itu butuh tiga komponen. Yang pertama az-zuhur, yang kedua al-ain, dan yang ketiga an-nur. Ini kalau kita terjemahkan letterleknya dulu sebelum masuk ke makna yang lebih dalam. Al-ain itu mata, an-nur itu cahaya, az-zuhur itu sesuatu yang tampak atau barangnya. Mudahnya begini. Misalnya sekarang saya melihat HP. HP-nya harus ada, mata saya sehat,
dan harus ada cahaya. HP-nya sendiri itu adzuhur, mata saya yang sehat al-ain, kemudian an-nur itu cahaya. Harus ada 3 komponen ini baru saya bisa memahami dengan benar adanya HP di depan saya ini. HP-nya ada, matanya sehat, tapi cahaya tidak ada, maka tidak ada gunanya mata dan HP tadi, wong tidak kelihatan. Ini kalau saya tarik ke makna yang lebih dalam, akalnya sehat, kebenaran kenyataannya ada, tapi hidayah dan petunjuknya Allah tidak masuk, ya kita tidak akan menemukan kebenaran itu, kita tidak akan melihat kebenaran itu. Jadi manusianya yang melihat harus sehat, ada cahaya sehingga kebenaran bisa terlihat. Kebenaran yang bisa terlihat itu kan kalau dalam dunia tasawuf disebut ma'rifat atau kasyaf. Jadi ini 3 komponen yang berhubungan dengan cahaya dalam kehidupan kita. Al-ain, an-nur, az-zuhur. An-nurnya ada, hidayah Allah ada, Al-Quran, Rasulullah, kemudian keimanan ada. Al-zuhurnya ada, tapi al-ainnya tidak sehat. Pikirannya tidak jernih. Batinnya diliputi hawa nafsu. Maka cahaya tadi juga sia-sia. Kalau bahasanya sufi, cahaya jadi terhijab. Mata tidak bisa melihat, atau sebut saja matanya buta. Mata yang buta meskipun ada cahaya, meskipun ada kebenaran, az-zuhur, ya sia-sia. Dia tidak akan bisa melihat. Jadi ini ada timbal balik perputarannya. Jadi kebenaran akan tampak kalau ada kombinasi lengkap antara al-ain, an-nur, dan al-zuhur. Tapi kalau salah satu tidak ada, ya tidak terjadi peristiwa kasyaf atau peristiwa ma'rifat, lahirnya pemahaman atau lahirnya pengetahuan. Jadi ini dialektika antara al-ain, an-nur, al-zuhur. Maka dalam dunia tasawuf selalu kita disarankan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa itu berarti membersihkan mata, al-ain, sehingga kebenaran kelihatan. Tapi juga jangan merasa sombong bahwa kita kuasa melihat. Kalau Allah tidak menurunkan hidayah cahayanya, ya sama saja kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Jadi itu dialektika antara al-ain, an-nur, dan al-zuhur. Ini yang ada hubungannya dengan cahaya. Ini silahkan direnungkan sebentar bahwa dalam hidup kita ini kita butuh diri kita yang sehat, kita butuh petunjuk hidayah dari Allah, baru setelah itu kebenaran akan tampak. Menurut Imam Ghazali, ini saya awali dari Allahu nurus samawati wal ard. Ini dalam Miskat dijelaskan maksudnya Allahu nurus samawati wal ard itu Allah lah satu-satunya yang bisa disebut cahaya yang sejati. Yang lain hanya cahaya yang sifatnya alegori. Allah lah yang mencahayai segalanya dan tidak butuh cahaya apapun yang lain karena Allah adalah sumber segala cahaya. Sementara yang lain membutuhkan cahaya dari Allah. Nah, ini dimaknai secara luas bahwa Allah lah sebenarnya yang betul-betul ada. Atau kalau pakai istilahnya Ibnu Sina, yang wajibul wujud. Dia adanya itu sifatnya wajib. Tidak mungkin dibayangkan tidak ada. Karena dia adanya wajib.
Sementara semua wujud yang lain ini hanya mungkinul wujud. Keberadaannya hanya pinjaman dari adanya Allah. Jadi Allahu nur samawati wal ard itu berarti semua ada yang selain Allah itu membutuhkan cahaya dari Allah. Kalau kita hadir, kalau kita bercahaya, hakikatnya adalah kita sedang meminjam atau mendapatkan anugerah cahaya dari Allah. Oke, jadi itu maksudnya Allahu nurus samawati wal ard. Nah, sekarang tentang miskat, misbah, zujajah. Imam Ghazali memaknai miskat itu sebagai ar-ruh al-khisas. Daya khis, daya indrawi. Jadi miskat itu fisik indrawi kita. Panca indera kita. Mengapa kok disebut miskat? Ya miskat itu tadi kan lubang atau ceruk seperti saya sebut tadi. Panca indera kita itu kan ya modelnya memang lubang-lubang atau ceruk. Mata, hidung, telinga, mulut. Nah itu miskat. Jadi daya indrawi kita. Jadi aspek fisik kita itu miskat. Jadi tubuh kita ini yang fisik itu miskat. Nah, di dalam miskat ada misbah. Misbah ini daya rasional atau ar-ruh al-aqli. Kemampuan kita untuk menjangkau pengetahuan-pengetahuan yang mulia, yang ilahiyah. Jadi, kemampuan rasional kita untuk menangkap yang ilahi. Lahirnya nanti ilmu. Karena kenapa disebut misbah atau lampu? Ya karena ilmu inilah yang jadi hidayah, memancarkan terang ke seluruh dunia. Makanya kehadiran para nabi itu sering disebut dengan istilah sirojam muniroh, lampu yang memberi cahaya. Itu karena mereka punya daya rasional, itu misbah. Jadi dalam tubuh fisik kita ada daya intelijensi, daya rasional yang dia mampu menangkap pengetahuan-pengetahuan yang mulia dan ilahiyah. Nah, ada sujajah. Sujajah ini, kalau Imam Ghazali mendefinisikannya ar-ruh al-khoyali atau daya imajinasi. Ar-ruh al-khoyali inilah nanti yang menyambung antara dunia rasional dengan dunia dunia rasional tadi kan misbah. Kalau dunia indrawi miskat. Yang menyambung antara miskat dengan misbah itu sujajah. Dunia khoyali atau daya imajinasi. Sujajah lah nanti yang bisa memancarkan misbah pada miskat. Bisa menyambung antara ranah ilahiyah, gagasan-gagasan ilmiah rasional dalam kehidupan nyata. Sehingga tidak sia-sia, tidak kacau balau ilmu